Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku semuanya. Jadi ada opini gini guys. Sekarang kan zamannya udah maju, zamannya udah serba online, zamannya udah berkembang begitu pesatnya. Ada opini begini, ngaji online aja cukup gitu. Saya ulangi, opininya itu begini, ngaji online aja cukup kayak gitu. Ngapain harus ke majelis ilmu dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin itu efek habis ngaji online pandemi, setelah itu terlanjur nyaman gitu ya. Ya menurut saya sih boleh-boleh saja, bagus-bagus saja daripada orang yang online tapi onlinenya nggak ngaji kayak gitu. Itu memang bagus, tapi menurut saya kurang cukup ya, nggak cukup menurut saya. Dalam sebuah hadis, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Man kharaja, barang siapa keluar. Nah ini loh, barang siapa keluar. Man kharaja fi thalabil ilmi, barang siapa keluar untuk menuntut ilmu. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi, fahuwa fi sabilillahi, itu sama saja jihad fi sabilillah hatta yarji'a, hingga ia kembali. Nah di situ terbukti mulianya seseorang yang pergi keluar untuk menuntut ilmu, pergi ke majelis-majelis ilmu, itu dinilai fi sabilillahi hatta yarji'a, fahuwa fisabilillahi, sama aja kayak berjihad fisabilillah kayak gitu. Itulah mulianya menuntut ilmu, dan itu ada kata man khoroja, barang siapa keluar. Sedangkan kalau kita online ya guys ya, kita itu nggak akan merasakan manisnya perjuangan, perjalanan menempuh perjalanan itu ke majelis ilmu itu kayak gimana. Setelah itu bertemu dengan sosok guru, bertemu dengan sosok teman-teman, dan di situ kita di absen. Setelah itu ketika kita tidak hadir, itu kita ditanyakan gitu guys. Apakah kalau ketika kita online gitu ya, misalnya si Fulan kemana ini kok nggak komen gitu kan, nggak mungkin kan ditanyakan kayak gitu. Sedangkan ketika kita ngajinya itu, kita ngaji di majelis-majelis ilmu, kita pasti di absen, kita ditanyakan ketika tidak hadir. Apabila sakit, kita didoakan rame-rame satu majelis gitu. Masya Allah, begitu mulianya gitu. Dalam suatu hadis lain, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahallahu lahu thoriqan ilal jannah. Jadi sama aja dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, dari dua hadis tadi kita dapat mengetahui bahwasanya begitu mulianya menuntut ilmu gitu. Yang awalnya tadi man khoroja, keluar, barang siapa keluar. Setelah itu yang satunya tadi dimudahkan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahallahu lahu thoriqan ilal jannah. Dimudahkannya jalan menuju surga kayak gitu. Itulah betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu, yang istilahnya pergi mengaji gitu. Sedangkan ketika kita online, mungkin kita tidak bisa langsung praktek, istilahnya ketika kita mendapatkan ilmu. Misalnya ya, biasanya sih ya, saya juga pernah mengalami kalau ngaji-ngaji online, ustadz kan banyak gitu ya di online. Ada ustadz A, ustadz B kayak gitu. Nah mungkin ketika kita di online seperti itu, oh iya kita mendapat motivasi kayak gitu. Langsung, wih semangat gitu, ingin melakukan hal baik yang disampaikan, yang hasil kajinya kayak gitu misalnya. Tapi setelah itu follow up-nya itu kan kita sendiri. Kadang kita mungkin bisa jadi nggak kuat guys. Sedangkan di dalam jamaah majelis-majelis kita itu tidak sendiri. Kita ingin praktek di situ bisa. Ada yang misalnya mengenai bencana, kita bisa langsung ikut terjun, tersalurkan kayak gitu. Misalnya kita habis mendapatkan materi tentang zakat, tentang sedekah kayak gitu, kita bisa langsung praktek di majelis itu. Misalnya kita ada yang ahli di multimedia, kita bisa langsung terjun melalui multimedia di kegiatan pengajian tersebut misalnya. Seperti itulah hikmahnya mengaji. Kalau online bagaimana gitu. Setelah itu misalnya begini, ketika kita menempuh jalannya pergi keluar kayak gitu kan, zaman sekarang itu ada yang bilang online tadi ya, misalnya bapak-bapak yang usianya udah agak tua gitu, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah, nenek-nenek kayak gitu ya, itu merasa muda lagi ketika mengaji ya, karena dalam mengaji itu istilahnya kita di-charge iman gitu ya. Ketika kita udah ngaji, setelah itu dalam pengajian tersebut, kenapa kok orang-orang ngaji itu istilahnya
kelihatan bersahaja kayak gitu, ceria, pekerjaannya itu jadi semangat gitu, bisnisnya semangat. Karena tadi guys, dengan mengaji itu charge iman. Kita kan punya HP ya. HP itu mungkin ketika baterainya habis pasti kita charge. Nah, iman kita juga sama, iman itu naik turun gitu. Ketika iman itu naik, maka hati kita itu tenang, hati kita itu bersahaja, bekerja, bisnis gitu jadi semangat kayak gitu. Itulah hikmahnya mengaji kayak itu. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Karena dalam pengajian tersebut kita bertemu saudara-saudara kita, bertemu dengan sosok guru kita kayak gitu. Jadi itulah indahnya gitu. Dan saya rasa kalau ada yang berpendapat atau beropini gini, ngaji online aja cukup gitu. Iya, itu udah bagus daripada yang online-nya itu nggak buat ngaji. Misalnya online-nya cuma buat scrolling, nonton sosmed nggak jelas kayak gitu. Masih bagus orang yang online-nya itu buat ngaji. Tapi jangan dikatakan cukup guys. Karena ngaji itu yang sebenarnya kalau pengen benar-benar merasakan indahnya ngaji itu kayak apa? Yang ngaji datang-datang langsung di majelis-majelis ilmu. Bahkan dalam suatu hadis atau ayat yang lain ya, itu disampaikan bahwasanya duduk sebentar di majelis ilmu itu pahalanya seperti sholat sunnah 2000 rakaat kayak gitu. Nah, terus kita ngajinya online gitu ya. Terus kita misalnya pengen niru kayak orang-orang yang ngajinya di majelis ilmu, sholat sunnah 2000 rakaat. Kita terus sholat sunnah 2000 rakaat kayak gitu. Itu kan malah menyalahi aturan kayak gitu. Jadi itulah hikmahnya mengaji itu banyak sekali kayak gitu. Jadi intinya di sini menurut saya ngaji itu harus tetap yang namanya Al-Quran itu ya dibuka, terus membawa catatan, ditulis apa yang disampaikan oleh ustadz kayak gitu. Istilahnya real gitu loh. Misalnya mungkin di sini juga ada yang berpendapat pakai Al-Quran HP aja ada kayak gitu. Beda bro, feelsnya beda. Misalnya ketika kita membuka Al-Quran itu aromanya kertas di Quran itu kayak apa sih kayak gitu. Terus momen-momennya kayak gitu. Jadi feelsnya akan beda ketika kita apa-apa itu real sih, itu real life. Mungkin sekarang juga lagi marak istilahnya metaverse kayak gitu. Itu mungkin kita akan terjun ke dunia yang lebih digitalisasi daripada sebelumnya. Nah itu mungkin kita perlu banget gitu ngaji, istilahnya kembali ke real life yang harus dicanangkan kembali kayak gitu. Dan saya rasa cukup itu dulu. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf seterusnya. Dan saya di sini hanya menyampaikan sedikit saja singkat. Masih banyak hadis dan ayat yang lain yang begitu banyak yang sebenarnya perlu disampaikan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua silahkan komentar di bawah ayat-ayat atau hadis mengenai mulianya menuntut ilmu supaya ini menjadi kebaikan kita bersama. Sekian, I hope see you soon on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.